Yang dikatakan hamba Allah adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan larangan Allah. Ini adalah seorang hamba. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi SAW ditanya oleh Allah, ya Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang kaya raya, yang raja dan kaya raya? Jawaban Rasul SAW langsung menjawab, aku ingin menjadi seorang hamba ya Jibril, sampaikan kepada Allah. Kita nggak kebayang kalau orang puncak ditanya mau kaya apa mau jadi seorang hamba, jawabannya mau jadi hamba yang kaya. Betul? Betul? Kelihatan muka-muka lagi susah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang Allah berikan kepada Nabi, dan di sini Nabi menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang hamba tatkala Isra wal Mi'raj. Nabi diabadikan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi, maka sesungguhnya Allah, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Di sini ada yang mengatakan bahwa Nabi Isra wal Mi'raj dalam keadaan tertidur di dalam mimpi Isra wal Mi'raj. Ada yang menyatakan ruhnya yang datang, jasadnya di bumi. Tapi sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk daripada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah mengundang Nabi zahir wa batin, yang ada dalam keadaan nampak, dan Nabi memandang Allah secara langsung. Ini adalah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya setiap manusia ini kadang sesuatunya, imannya kita, imannya penuh dengan keraguan. Kalau imannya para anbiya, imannya tanpa keraguan. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau imannya betul-betul kepada Allah. Saat disuruh diperintahkan tidak memiliki anak, diperintahkan untuk menikah lagi, beliau menikah karena perintah. Coba anak laki di sini yang pria, di dalam Al-Quran ada matna thulatha wa ruba', ada perintah dari Allah yang di dalam Al-Qur'annya boleh dijalankan. Udah ngejalanin apa belum? Ini adalah salah satu yang dikatakan Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah lagi agar mendapatkan keturunan yang bernama manusia, seorang nabi yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, membuahkan hasil karena mengikuti jejak apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala setelah memiliki anak sedang sayang-sayangnya, mendapatkan perintah lagi dari Allah membawa istri dan anaknya ke tanah Bakkah, tanah yang kosong, tidak ada manusia, sendiri. Siti Hajar diletakkan di tanah Bakkah. Siti Hajar ini adalah sebuah perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Seorang istri yang salehah mengatakan, ya Ibrahim, ini atas keinginanmu atau keinginan Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, demi Allah, ini adalah keinginan Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Maka Ibrahim, maka engkau ingin pergi, maka pergilah, Allah akan menjamin kehidupanku, katanya. Dia adalah manusia yang imannya tanpa keraguan. Datang setelah 90 tahun, datang lagi Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah untuk menjenguk istri dan anaknya, diperintahkan lagi untuk membawa pisau, pikirannya untuk menyembelih, bawa binatang sembelihan untuk oleh-oleh. Ternyata di dalam ilham, di dalam mimpinya, Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Diikuti perintah Allah dan menyatakan kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, segerakan, jika itu adalah perintah Allah, insya Allah aku menjadi hamba yang sabar. Ini adalah seseorang yang imannya satu keluarga tanpa keraguan kepada Allah. Bagaimana dengan kita, yuhal hadirun? Rezeki sudah dipastikan oleh Allah. Makannya kita, kehidupan kita, semua kita sudah dipastikan oleh Allah. Dan di dalam salat kita berpasrah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Udah ngejalanin apa belum? Tapi orang sekarang banyak kalau lagi susah larinya ke orang pinter. Betul? Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Datang ke orang pintar mengatakan, mbah, aing teu boga duit. Mbah nyaut dalam hatinya, sarua aing juga. Karena orang yang ditujukan, ingat, dikatakan setiap orang yang berpasrah, yang bersandar kepada manusia lain, maka siap-siap akan mendapatkan kekecewaan.
Jika manusia berharapan kepada Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Salat adalah salah satu kunci kebahagiaan dunia wal akhirah. Di Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu hadiah terbesar dari Allah kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kalau kita bilang kan manusia kadang suka curhat, kadang suka ngobrol, kadang suka pengen gimana caranya masalah dalam hidup ini tersingkirkan. Udah dikasih jalan, mau solusinya Allah, mau apapun yang dijalankan kehidupan kita Allah. Tapi alhamdulillah kita udah tahu Allah Tuhan kita, pemberi rezeki kita, penentu jalan kehidupan kita, tapi kita masih berpasrah kepada manusia. Lihat, ada orang kaya sama orang yang cukup. Ada seseorang yang kaya memerintahkan itu yang diperintah larinya cepat luar biasa. Kenapa? Karena ini orang kaya. Ini orang cukup perintah, lu siapa? Itu jawabannya. Tapi Allah memerintahkan buat seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya ikut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu cacing? Cacing tahu cacing? Cacing di dalam tanah hidupnya apa di atas tanah apa di dalam tanah? Coba lihat, coba buka tuh yang namanya tanah. Kalau kita buka, cacingnya gemuk-gemuk, luar biasa, semok-semok. Kenapa? Rezekinya ditakar sama Allah, sudah dijamin sama Allah. Kalau kita pikir telinga nggak punya, pernah ngelihat mulutnya cacing? Belum pernah. Sarua aing juga. Kebayang cacing kalau kita angkat ke daratan itu gelinya setengah mati. Tapi beliau karena ditugaskan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, rezeki dijamin oleh Allah. Kita sudah pasti orang yang sholat, jaminan Allah surga, bukan lagi rezeki, surga. Tapi emang dasar emang kita gelo alias PA. Udah dikasih jalan, maunya cari jalan lain. Udah ketentuannya Allah, maunya ngerubah ketentuan manusia. Ini manusia ini kita. Ini khususnya buat anak-anak muda. Makanya masjid segini bagusnya, masjid segini indahnya, yang sering mampir kemari anak muda apa orang tua? Jawab yang benar. Orang tua apa anak muda? Saya cuma mau bilang sama DKM, Kiai, Ustadz, DKM, kalau ada anak muda mati, jangan sholat di masjid kalau dia nggak suka main ke masjid, gelindingin aja. Saya jujur Kiai, saya ngomong buat anak-anak muda. Kalau orang tua dinasihatin buat apa? Justru mereka yang kami butuhkan nasihat. Ini buat anak-anak muda, anak-anak muda, anak muda. Saya mau tanya. Ini buat anak muda. Tadi kan Habib Kamil ngomongin cinta ya, betul? Lu punya cinta apa enggak? Tapi nembak nggak pernah diterima, betul? Teboga duit, punya cinta, ada modal, diterima, mau hidung di samping lagi, hayo aja perempuan mah. Setiap manusia kalau punya cinta ada kedudukan, wah nikmat luar biasa, betul nggak Neng? Neng, ini manusianya di atas banyak apa dikit ini? Neng, loba. Coba lihat, kalau hidung mancung manggil enak. Coba yang pesek manggil, aing budak, aing budak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bu, Ibu, sare, Bu, Ibu cinta sama bapak, Bu? Ente. Ibu jujur, Pak. Saya mau tanya di sini, Bapak cinta sama ibu, Pak? Biasanya orang kalau ngundang saya, kayak saya lagi ngomongin rumah tangga, cinta apa enggak, ini biasanya rumah sampai piring pada terbangan, Pak. Cintanya manusia kan ada batasan, betul nggak? Bib, nih Bu, saya cuma mau ngasih tahu, laki-laki hidup di dunia tuh hidupnya cuma bisanya ngegombal, Bu. Kenapa? Karena laki-laki itu udah tahu betul syahwatnya perempuan tuh di telinga, nggak bisa disanjung-sanjung dikit, buah. Bu,
Ini malam bapak ngebisikin ibu, ayang I love you. Jangan didengerin, gombal. Ibu bilang juga sama bapak, yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Alah, gombal. Jangan dipercaya. Bib, Habib jangan kayak gitu. Saya betul-betul cinta sama suami, saya cinta sama istri saya. Bohong. Bohong. Saya mau tanya, Bu, bapak mati. Kok amin lu? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Oh, gak mendingan hitungin warisan, aing Bib. Bapak juga begitu, ibu mati. Sebelah sana juga ada yang amin loh. Ibu mati, bapak mau nemenin liang lahat. Gak mau, Bib, cari yang mudaan umurnya agak panjangan. Betul. Kenapa? Karena manusia cuman sampai batasan liang lahat. Lihat Allah dan Nabi SAW, cintanya betul-betul kepada hamba dan kepada umat Nabi, dicintanya sampai ke bawah ke akhirat. Kita urusan masalah dunia aja, ya Allah, perempuan minta apa, kasih. Contoh nih kegilaannya cinta nih. Tadi saya nerusin Habib Kamil, saya nerusin aja. Saya mau tanya, contoh, Eneng orang Cisarua, AA orang Cianjur. Ayah tak? Ada yang nikah orang Cianjur sama orang Cisarua? Yang Cianjur, jarak dari Cianjur ke Cisarua berapa jauh? Naik motor berapa jauh? Berapa? 1 jam. 1 jam. Lu ngebut berarti nggak pakai rem tuh. Eneng orang Cisarua, AA orang Cianjur. Eneng nelpon tengah malam, jam 10 lah. Yang, iya Neng. Neng sendirian nih di rumah. Tuh kan, tuh lihat tuh. Terus maksudnya Neng, iya ibu sama bapak lagi keluar nih Mana hujan gede banget bisa nggak kesini? Gas. Anak MBJP. Ini yang jawab anak MBJP ini. Gas Neng. Tak dulu tapi nitip martabak. Itu perempuan mau tahu bagaimana buktinya cinta seseorang laki-laki. Duit di kantong cuma 25.000. Emang dasar kerek lu. Jalan ke pasar, ketemu ada tukang martabak yang dilihat menu. Telur 2 18.000, telur 3 23.000, telur 4 28.000. Pilih mana? Telur 2 emang dasar lo pelit. Pantas sampai gini hari nggak laku-laku. Yang namanya karena cinta, biar kenyangan dikit seneng beli dah telur yang isinya 3. Beli harga berapa? Lo giliran harga lo inget banget, gue bingung. 23, sisa kembalian berapa? 2.000. Motor nungging 2 tak lagi, suara berisik, benar nggak? Begitu selesai martabak, setelah motor bensin beak. Kira-kira balik kanan pulang apa lanjut? Balik kanan apa lanjut? Itulah cinta. Begitu di jalan titip sama tukang martabak, titip motor aing, bensin aing beak. Ditaruh di tukang martabak. Ini orang jalan kaki. Begitu sampai tengah jalan, hujan geledek gede banget, angin puting beliung, muter-muter. Jalan terus apa balik? Balik apa jalan terus? Gas terus Bib, biar ini cuaca menjadi saksi cinta kita. Betul. Begitu sampai di jalan, ngelihat pohon pisang, bedel pohon pisang. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksiku cintaku kepadanya. Daun pisang diajak ngomong, emang dasar gila. Sampai depan rumah si Eneng, ketok pintu, yang buka bapak moyangnya.
Kesel nggak? Kalau niatnya maksiat pasti kesel. Tapi kalau niatnya karena Allah, alhamdulillah satu martabak bisa dimakan sekeluarga. Betul? Assalamualaikum. Bapaknya kumis mablak, badan gede pakai kaos singlet, sebelah kiri tatonya piring, sebelah kanan sendok sama garpu, belakang tulisan selamat menikmati. Itu badan apa rumah makan? Ini kita lagi ngomongin cinta, begitu dikasih buka pintunya, martabaknya udah sampai berkeringat. Martabak keringetan, orang dari Cianjur jalan kemari jalan kaki, tuh martabak panas jadi adem. Begitu nyampe ke depan rumah, kasih bapaknya nggak nawarin kita masuk, enggak, minum teh, minum kopi, enggak ditawarin. Kesel. Kalau karena Allah cintanya, udah nggak apa-apa, mungkin pada mau istirahat. Begitu sampai di luar, telepon si Neng. Neng, teganya dirimu mendustai cintaku. Kenapa sih A? Katanya nggak ada bapak, nggak ada ibu. Emang tadi lagi keluar A? Emang kemana? Kondangan belakang rumah. Yang namanya cinta, awal didengar bapak keluar, nggak nanya kemana, enggak. Karena cinta menggelora, didatengin tanpa harus tahu kemana orang tuanya. Saya datang ke tempat ini, saya membawa cerita yang luar biasa. Taif, tempat di mana Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dengan doa Nabi yang luar biasa, dan malaikat Jibril mengatakan, jika engkau menginginkan mau ditebalikin, kotanya mau dihancurin, orang yang mau dibinasain. Jawaban Nabi, enggak, aku masih berharap ya Rabbi, anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Ini adalah Nabi yang muka telah berdarah-darah, yang semuanya dibela untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu ayuhal hadirun? Allah memberikan Nabi buat kita. Kita dijadikan umat Nabi tanpa harus kita meminta kepada Allah. Allah berikan titel kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Cukup kita bikin malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak akan pernah sampai kepada Allah kalau bukan karena lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengenal siapa Allah kalau bukan semua ilmu tersebut diberikan oleh Nabi dan diwariskan para alim ulama kita, dan sehingga kita menjadi hamba yang dapat taat ibadah cara yang terbaik ke hadapan Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang terus menerus mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat di Mekah Nabi terusir, saat di Taif Nabi terusir, di Madinah Nabi menjadi seorang raja yang dimuliakan dan diagungkan. Kenapa? Bukti Ahlul Madinah, mereka mencintai Nabi dengan cinta yang sempurna di hadapan Allah.